Hai generasi milenial, apa kabar? Kembali lagi di channel Easy Math with Kim. Kita akan belajar fisika. Wah, kali ini fisika ya. Siapa yang nggak suka fisika, silakan angkat tangan, komen di bawah. Kita hitung sih seberapa banyak nggak suka fisika. Tapi kali ini aku akan bantu kalian yang nggak suka fisika. Ya, aku tahu. Memang ada beberapa orang itu yang ya dia nggak bakat sama fisika. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Memang bukan itu bakat kalian, nggak apa-apa. Tapi kalian harus berusaha supaya nilai kalian jadi bagus. Kita akan melanjutkan listrik dinamis. Oke? Ya, bagi yang sudah mendengarkan videoku di part 1, bagus, aku harap sudah paham. Sekarang kita akan melanjutkan di bagian yang kedua. Ya. Jadi ingat, ketika di part 1 aku bercerita tentang bahwa chapter ini, bab ini itu bicara tentang 3 hal utama, yaitu V, I, dan R. Ya, yaitu V, I, dan R. Nah, ya, V, I, dan R. Kita sudah membahas yang R. Ya, R itu adalah hambatan, resistance. Alatnya disebut resistor. Satuannya adalah ohm, OHM. Ya. Nah, sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang potensial listrik. Potensial listrik atau sering disebut juga dengan tegangan listrik. Tegangan listrik. Oke? Ya. Simbolnya apa? V. Ya. V besar. Satuannya apa? Satuannya V juga, atau kalau dibaca volt harus huruf kecil semua. Ya, volt huruf kecil semua. Oke, kalau mau satu huruf V, V besar saja. Ya, nah potensial atau tegangan ini sebenarnya dibagi lagi menjadi 2. Tegangan. Ya, tegangan listrik ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama disebut juga dengan GGL. GGL atau gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik. Oke. Nah, apa itu gaya gerak listrik? Gaya gerak listrik adalah nilai tegangan ya, atau nilai potensial listrik yang tertera pada alat. Yang tertera pada alat. Gitu ya. Atau nilainya itu kadang-kadang juga disebut sebagai tegangan kotor. Yang kedua, disebut dengan tegangan jepit. Tegangan jepit ya. Nah, ini jadi GGL atau gaya gerak listrik itu memang di kehidupan sehari-hari kita ada, nanti aku akan jelaskan ya. Tegangan jepit. Ya, yaitu bisa dibilang juga dengan tegangan bersih. Nilai potensial listrik ya, nilai potensial listrik yang mengalir pada rangkaian. Yang mengalir pada rangkaian. Oke. Nah, misalnya kita beli sebuah baterai. Ya. Ini baterai kan? Ya, ada kecil gini. Nah, ini baterai kan? Oke. Di sini positif, di sini negatif. Oke. Nah, biasanya ada tulisannya. Ya, biasanya ada tulisannya 3 volt, misalnya saja 3 volt. Inilah yang disebut dengan gaya gerak listrik. Ya, 3 volt. Pada kenyataannya seperti yang aku katakan tadi, gitu ya. Seperti yang aku katakan tadi, bahwa setiap alat listrik yang dibuat oleh manusia tidak mungkin bisa lepas dari hambatan dalam.
Oke, ya, hambatan dalam. Ini baterai. Jadi ini plus, ini min, ya. Dia akan memiliki nilai hambatan dalam, misalnya saja, gitu ya. Misalnya saja 0,1 ohm. Nah, ini disebut dengan hambatan dalam R kecil. Gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh hambatan dalam ini? Hambatan dalam ini gitu ya, mengambil tegangan. Oke, mengambil tegangan. Ngerti ya? Jadi karena setelah nanti rangkaian terhubung arus listrik lewat, gitu ya. Setiap arus listrik yang ketemu dengan hambatan, oke, itu dengan rumus V sama dengan I dikali R. Setiap arus listrik yang ketemu hambatan itu memakan V, ngambil V. Nah, ini juga hambatan dalam si kecil ini juga mengambil tegangan. Gitu ya. Sehingga tegangan jepit dirumuskan gitu ya, GGL dikurangi tegangan yang hilang akibat hambatan dalam, akibat R kecil. Oke. Nanti gimana nanti? Aku kasih tahu contohnya. Gitu ya. Jadi tegangan listrik itu ada 2. Nah, kalau misalnya dalam soal-soal tidak diketahui ada hambatan dalam, ya sudah. Berarti nilai V yang diketahui itu tidak terpotong hambatan dalam, tidak terpotong akibat tegangan yang dicuri hambatan dalam. Jadi bisa kepakai semua. Gitu. Ya. Jadi kalau kita beli baterai tulisan 3 volt, itu kita nggak pakai 3 volt. Nggak bisa kepake 3 volt, paling kepake 2,8, ya, kepake 2,6 gitu ya. Ngerti nggak? Ya, ibarat teman ngutang 50.000 tapi bayarnya 45.000. Rugi, bos. Gitu ya. Cocok ngutang. Nah, gitu. Ya, pinjemnya 50.000, bayarnya 45. Wah, harusnya lebih dong, ya. Udah ya. Jadi itu tegangan itu guys. Gitu ya. Ada 2. Oke. Sekarang kita belajar tentang sumber tegangannya. Sumber tegangan. Oke. Di sini sumber tegangan yang dipakai itu adalah DC ya, direct current. Yaitu dia arusnya searah. Oke, hanya jalan dari positif ke negatif, positif ke negatif, positif ke negatif, gitu terus, muter terus. Arusnya searah. Oke, atau dengan kata lain bisa saja dikatakan bikin nggak nyetrum kalau kalian pegang sebenarnya. Ya mungkin nyetrum tapi sedikit lah. Oke, direct current. Nah, itu sumber tegangannya itu adalah DC, ya, atau disebut juga direct current ya. Bukan DC komik ya, Bos, beda ya. Ya, direct current, yaitu arus searah. Current itu arus, guys. Oke. Ya, searah. Di mana simbolnya? Simbolnya adalah ini. Panjang, pendek. Panjang itu untuk kutub positif, pendek itu untuk kutub negatif. Loh, terbolak-balik boleh saja. Oke? Ya. Nah, sehingga yang namanya sumber tegangan ini juga punya rangkaian. Rangkaian sumber tegangan, guys. Ya. Gimana? Ya bisa seri, bisa paralel. Rangkaian sumber tegangan. Dan juga bisa campur. Yang pertama adalah rangkaian seri. Gitu ya. Jadi ini
Gitu. Jadi ini misalnya baterai 1 2 volt, V1 gitu ya. V2 misalnya 3 volt ya. Dan V4 misalnya 5 volt. Maka V totalnya dia adalah V1 ditambah V2 ditambah V3, hasilnya adalah 10 volt. Oke. Nah, kan tadi aku cerita bahwa kadang-kadang dia punya hambatan dalam. Gitu ya. Berarti misalnya R kecil 1 0,2 volt. R kecil 2 0,2 volt, 0,2 ohm. Ya. R kecil 2 0,3 ohm. Ampun ohm, bukan beda, Bro. Nah, itu kan ohm. Ya. Masuk ohm, beda. Masuk Pak Eko ya. Terus R ini kok ngelendur, guys, nggak ada yang ngomongin kok V4. V3 dong. V3 ya. Dan R kecil 3 misalnya saja 0,5 ohm. Maka R totalnya juga secara seri, R seri. Berarti tinggal diapain? Tinggal ditambah R1 ditambah R2 ditambah R3. Ya, R3 memang mobil. Berarti 1 ohm. Gitu ya. Jadi melihat R-nya itu seperti melihat R yang kemarin. Ya, nggak usah dipusingin. Yang kedua adalah rangkaiannya bisa diparalel. Ya, diparalel. Jadi misalnya begini. Ya. Oke. Ya. Misalnya ini V1-nya 5 volt. V2-nya 5 volt. V3-nya 5 volt. Maka V totalnya dia adalah 5 volt. Bukan 15, guys. Bukan dikali. Ya. Jadi ini itu benar-benar sama sebenarnya. Logikanya sama dengan yang kemarin, guys. Kalau seri, V-nya ditambah. Kalau paralel, V-nya sama. Oke? Nah, terus R totalnya bagaimana? Misalnya ada hambatan dalam. Gitu ya. Misalnya ada hambatan dalam. Ya. Misalnya ini R1-nya sama dengan 1 ohm. Ini R2-nya misalnya 2 ohm. Ya. Terus ini R3-nya misalnya berapa ohm ya? 3 ohm saja lagi ya. Oke, guys. Cukup. Ya. Ini V totalnya ya sama dengan 5 volt ya. Totalnya 5 volt. Loh, R-nya bagaimana? Jadi paralel ngikut. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Berarti 1 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3. Ini kan per 6, guys. Jadi ini 6 ditambah 3 ditambah 2. Berapa itu, guys? 11 per 6. 11 per 6 ya. Berarti R kecil paralelnya, di sini guys ya. R kecil paralelnya adalah 6 per 11 ohm. Jadi ngikuti aja guys. Gitu loh. Kalian nggak usah pusing R-nya. Jadi sumber tegangan juga bisa dirangkai. Ngerti ya? Jadi itu. Nah, sekarang bagaimana kalau sumber tegangan ini dipertemukan dengan resistor? Yang nanti disebut dengan rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Oke? Ya, rangkaian listrik. Nah, kita langsung masuk contoh ya. Langsung contoh soal. Nih, jadi ini R1 5 ohm ya. Ini R2 7 ohm. 7 ohm.
ini R3 3 ohm. Di sini 30 volt punya hambatan dalam 0,4 ohm. Oke. Ya. Nah, misalnya ditanyakan gini guys, ditanyakan titik 2. Satu ya. V dan I pada masing-masing resistor. Pada masing-masing resistor. 2 ya. Tegangan jepit ya. Yang kedua adalah tegangan jepit. Oke. Langkahnya masih sama guys. Kalian harus menyederhanakan rangkaian resistor ini. Ayo, sebelum aku bantu, itu diapain ya? Itu diapain? Ya, jawabannya adalah R2 dan R3 di paralel. R2 dan R3 di paralel. Ayo yang bingung. Ya, yang bingung ayo dibuka lagi videoku di part 1. Di sana aku jelasin guys. Paralel itu kalau kapan, seri itu kalau kapan ya. Aku jelasin. Oke. Ya. Nah, ini untuk kalian yang masih newbie, pertama kali belajar, ada baiknya kita gambarin ulang. Jadi ini kan namanya R paralel. Ya. Di sini 30 volt, 0,4 ohm. Oke? Ya. Loh, berapa R paralelnya? Ayo kita hitung. 1 per R paralel sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Berarti 1 per 7 ditambah 1 per 3. Berarti kan KPK-nya 21. Berarti 3 ditambah 7. Hasilnya adalah 10 per 21. Berarti R paralelnya adalah 21 dibagi 10. 2,1 ohm. Oke. Kemudian mereka saling diapakan? Mereka saling diseri. Ya, mereka saling diseri. Loh. Oke, jadi begini guys. Nah, jadi gini ya. Nah, misalnya jadi gini aja. Nah, oke. Berarti ini jadi R seri. Ini 30 volt, ini 0,4 ohm. R seri. Oke, ini tadi 2,1 ohm ya. Oh, R seri bagaimana R seri? R seri ya tentu saja R1 ditambah dengan RP. Berarti 5 ditambah 2,1 hasilnya 7,1 ohm. Ini R serinya. Ternyata masih ada hambatan dalam, guys. Ya, masih ada hambatan dalam. Berarti ya sebenarnya guys, ya, hambatan dalam itu digabung no seri di sini ya boleh. Boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Jadi R totalnya jadi ini nanti hilang guys, hilang semua. Oke. Jadi kalau kamu lihat di videoku yang part pertama gitu ya, antara resistor yaitu R besar dengan hambatan dalam yaitu R kecil, itu mereka hanya ditambahkan kok untuk proses akhirnya. Yang benar-benar terakhir itu hanya ditambahkan guys. Jadi nggak usah repot-repot. Ya, nggak usah repot-repot, langsung kita tambahin di sini. Kalau dia sudah rangkaian seri terakhir gini, tinggal ditambahin. Ditambah dengan 0,4 hasilnya adalah 7,5 ohm. Itu R seri. Ketemu sudah? Sudah. Nah, sekarang kita akan cari V dan I pada masing-masing resistor. Oke. Ya, fokus dulu ke aku guys ya. Ini aku ajarin 2 cara. Oke, aku ajarin 2 cara guys.
Ini cara pertama ini menurutku yang lebih mudah untuk dipahami. Ya. Nanti cara yang kedua, aku akan ngajarin versi matematikanya. Oke ya, aku akan ngajarin versi matematikanya. Oke ya. Oke. Ini aku hapus dulu karena aku nanti perlu. Ya. Gini guys. Gini guys ya. Ini agak sulit untuk ditulis. Kalian fokus dulu ke aku. R seri. Seri apanya yang sama? I-nya sama. I-nya sama. Oke? Loh, tahu dari mana? Di part videoku part pertama sudah guys. Kalau seri itu I-nya yang sama, kalau paralel itu V-nya yang sama. Apa artinya kamu mengatakan I-nya yang sama? Kamu harus cari I-nya. Ya, kamu harus cari I-nya. Loh, gimana? Ya dari rumus V sama dengan I dikalikan dengan R. Oke. V-nya berapa V-nya? 30, I-nya ditanyakan, R-nya 7,5. Berarti I-nya sama dengan 4 ampere. Sudah? Sekarang lihat guys. Ini itu seri antara siapa? Antara R1, R4, dan R kecil. Berarti I-nya di sini juga akan 4 ampere. I-nya di sini akan 4 ampere. I-nya di sini akan 4 ampere. Oke? Nah, kemudian kita kan dia tanya V dan I pada masing-masing resistor. Nah, kita kan masih R paralel, kita harus buka ke R2 dan R3. Jadi kita mundur kerjaannya, guys. Oke? Nah, sekarang R paralel ini adalah rangkaian paralel. Paralel itu V-nya sama. Ya. Arti V-nya sama adalah harus cari V-nya. Ya, harus mencari V-nya. Loh, pakai apa? Ya pakai rumus V sama dengan I dikali R. Berarti I-nya 4 ampere, R-nya 2,1. Jadi guys, kalian itu mesti fokus V-nya yang mana, I-nya yang mana, R-nya yang mana. Kalau kalian nyari V di paralelnya, kamu harus tahu I di paralelnya dan R di paralelnya. Loh, gampang ya. Jangan punya orang kamu ambil dong, ya kan? Jangan banyak orang diambil, itu namanya friend makan friend dong. Jangan dong. Oke? Ya, harus tahu guys di mana gitu loh. Makanan orang kamu ambil ya marah orangnya. Oke? Nah, I-nya bagaimana tulisan I-nya? Ya. I-nya 4, R-nya 2,1, berarti V-nya 8,4 volt. Berarti di sini guys, VP-nya, V untuk paralelnya dia itu 8,4 volt. Nah, sekarang kamu lihat guys, itu paralel antara siapa dan siapa? Oh, antara R2 dan R3. Berarti V di sini juga 8,4 volt. V di sini juga 8,4 volt. Sudah, kita sudah membagi ke semuanya. Sekarang kita lengkapin. Oh, yang satu ini belum ketemu V-nya. Nggak apa-apa. Kan V sama dengan I kali R. Kan I kali R. Berarti I-nya 4, R-nya 5. Berarti 20 volt dia. Oke, guys? Ya, 20 volt ya. Oke. Nah, yang ini belum ketemu I-nya, nggak apa-apa. Kan I sama dengan V dibagi R. V-nya kita masukkan dirinya dia, R-nya kita masukkan dirinya dia. Berarti ketemu 2,8 ampere. Ya, 2,8 ampere. Yang ini ya sama, I-nya berarti V dibagi R. 8,4 dibagi 7, berarti 1,2 ampere. Selesai. Kita sudah mendapat semua V dan semua I pada masing-masing resistor.
Ya, itu. Jadi digambar dulu guys, dari yang ini disimpelkan ke tengah, disimpelkan yang paling bawah. Itu terus naik ke atas lagi. Ngerti ya? Oke. Sekarang tegangan jepit. Ya. Oke guys, aku hapus dulu ya ini semua ya. Oke, aku hapus dulu ini semua. Oke. Nanti kalau kalian mau jawabannya kan ya bisa rewind ke belakang. Ya. Ini. Hapus dulu jawabannya guys. Oke. Tapi ada satu bagian yang tidak aku hapus, yaitu di bagian hambatan dalamnya. Nih, hambatan dalamnya. Oke, ini hambatan dalamnya. Seperti yang aku katakan tadi, guys, setiap I ketemu dengan R hambatan apapun itu jenisnya. Ini kan dia namanya R kecil ya di sini ya. R kecil 0,4 ohm ya. Ketemu apapun dia akan terjadi V. Oke. Nah, ini guys yang V yang dicuri itu. V yang hilang. Tegangan yang hilang. Oke. Tegangan yang hilang. Yaitu sama. Rumusnya yaitu V sama dengan I kali R. V sama dengan I dikali R. I-nya 4, gitu ya. R-nya 0,4. Berarti hasilnya adalah 1,6. 1,6 volt. Oke. Oh, jadi ada 1,6 volt tegangan yang hilang dimakan dicuri oleh hambatan dalam. Oke. Kalau begitu, tegangan jepitnya berapa? Ya, tegangan jepit itu tegangan bersihnya di dalam rangkaian itu berapa? Tegangan jepit, ya. Oke. Loh, tegangan ini apa, guys? Tegangan jepit. Terjepit. Yaitu GGL ya, dikurangi dengan by the way guys, GGL simbolnya gini guys. Lupa. GGL simbolnya gini. Serit. Nah, itu. Gitu ya. Kalau tegangan jepit biasanya dikatakan V jepit atau V saja. Ya, V jepit atau V saja. Berarti GGL dikurangi dengan V yang hilang. Ya. Berarti V jepitnya adalah 30 dikurangi 1,6. Ya. Berarti 28,4 volt. Gitu. Ya. Nah, coba kamu cek lagi tadi guys. Tadi di sini kan 20 volt. Gitu ya. Di sini kan tadi 8,4 volt. Nah, kalau ditambah cocok kan 28,4 volt. Gitu ya. Jadi itu tegangan jepit. Atau ada rumus lainnya guys, bahwa V jepit ya, aku tulisin di sini bahwa V jepit itu sama dengan I ya, I total dikalikan dengan R total. R besar ya. R besar total. Oke? R besar total. Oke? Kalau tadi kalian ngitung ya. R besar total itu maksudnya ini. Ini guys, R besar total. Berapa itu R besar totalnya? 7,1 ohm. Oke? Oke, berarti V jepitnya I-nya tadi 4 dikali 7,1, 28,4 volt. Loh, sama. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Mau pakai rumus GGL dikurangi V yang hilang boleh. Mau pakai I total dikalikan dengan L total juga boleh. Ngerti ya? Jadi ini adalah dua jenis tegangan. Loh, bro, kalau
baterainya nggak diketahui, tegangan jepitnya bagaimana? Wah, syukur, terima kasih teacher. Baik, gitu ya. Baik, ya nggak apa-apa. Berarti GGL sama dengan tegangan jepit. Jadi itu dipakai semua dia. Gitu loh. Ngerti ya? Cuman dalam hitungan sehari-hari aku kasih sama kamu, tahu kamu itu enggak ada. Enggak pernah ada kayak gitu. Paham guys sampai sini ya? Oke. Aku kasih satu soal lagi. Sama kita membahas tentang rangkaian listrik. Gitu ya? Rangkaian listrik. Aku kasih contoh lagi. Yang ini agak panjang, guys. Oke ya. Di sini 17 volt 0,2 ohm. 0,2 ohm. Oke. Di sini R1 2 ohm. Oke. Di sini R2 9 ohm. Di sini R3 15 ohm. Ya. Di sini R4 8 ohm. R4 ya, guys. 8 ohm. R5 19 ohm. Dan R6 5 ohm. Oke. Ayo, tolong resistornya yang R besar gambarnya kayak rumput ini jadikan R total. Ya, jadikan R total. Kalau kalian mau ngerjain sendiri bagus, videonya bisa kalian pause, gitu ya. Ya, yang merasa belum siap, ayo aku kerjain sama-sama. Ya. Ini sama ini kita seri ya. Sama ini kita seri. Oke, berarti menjadi seperti apa? Kita gambarkan di bawah. Oh, ini pertanyaannya opo? Wah, ono soal, ono pertanyaan. Balik noai kertasnya, bos. Oke, pertanyaannya adalah hitung V dan I pada masing-masing resistor. Pada masing-masing resistor. Oke ya? Oke. Nah, itu tadi di paralel. Berarti gambarnya menjadi apa? Berarti kita simpelkan gambarnya menjadi begini. Ini masih R1, ini masih R2, ini R3, ini R4, ini R seri. Ya. Loh, berapa R serinya? Ayo kita hitung. Kita sebut R seri 1. Kita sebut R seri 1. Yaitu R5 ditambah R6 sama dengan 24 ohm. Sudah? Terus diapain, guys? Ah, ini di paralel. Yuk, yang jawab paralel betul. Paralel ya. Berarti ini tetap begini. Sorry. Ini tetap R1, ini tetap R2. Ini R paralel, aku sebut R paralel 1, ini aku sebut R3. 1 per R paralel 1 sama dengan 1 per R4 ditambah 1 per R seri 1. Yaitu berarti 1 per 8 aku tambah dengan 1 per 24. Ya, berarti 24, 3 tambah 1, berarti 4 per 24, berarti R paralel 1 adalah 6 ohm. Ingat, harus dibalik, guys. Oke? Ya. Terus
Ini diapain? Oh, ini sama ini di seri. Ya, ini sama ini di seri. Ini R2, ini R1, seri guys. Ya, kita beri nama R seri 2. Oke. R seri 2 sama dengan R3 ditambah dengan RP1. Berarti menjadi R3-nya 15. Ya, RP1-nya 6. Berarti 21 ohm. R seri 2. Masih belum selesai. Itu harus di paralel. Berarti gambarnya menjadi apa? Berarti gambarnya menjadi begini ya sekarang. Ya. Jadi begini, ini di sini masih ada R kecil ya di dalam sini. Ini ada R kecil. Oke, ini kita sebut sebagai R paralel 2. Berapa? 1 per R paralel 2 sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R seri 2. R2-nya berapa? 1/9. Oke. R2-nya 9. R serinya 1 per 21. Berapa ini guys? Ya, berarti ini 37, 63 ini guys, per 63. 7 ditambah 3. Ya. Hasilnya adalah 10 per 63. R paralel 2-nya adalah 6,3 ohm. Masih belum selesai. Waduh. Ini ya guys ya. Ini ya, cukup nanti ini ngitung yang lain. Soalnya dewo. Oke. Terakhir berarti dia di seri. R seri. Gitu ya. Oke. Di mana R totalnya, berarti R total semuanya. R totalnya itu adalah ya pada rangkaian. Pada rangkaian berarti R paralel 1 ditambah dengan R1 langsung ditambah dengan hambatan dalam guys. Langsung aja nggak perlu lama. 6,3 kita tambah dengan 2, kita tambah dengan 0,2 guys. Berarti hasilnya adalah 8,5 ohm. Oke ya, ini sudah R kecil. Jadi R kecilnya di sana sudah selesai guys, R total. Oke? Ya. Jadi ini mestinya gambarnya gini sih guys. Mestinya ini gambarnya gini. Ini sama ini di sini dulu kan? Oh, sudah. Betul berarti. Oke. Udah. Nah, sekarang pelan-pelan lagi. Ya, pelan-pelan lagi. Ini rangkaian apa? Seri. Seri berarti apa? I-nya sama. Oke. Arti I-nya sama apa? Cari I-nya. I sama dengan V dibagi R. Ya. 17 dibagi 8,5. 2 ampere, guys. Ini merupakan seri dari siapa? Seri dari R kecil, ya, R1 dan RP2. Ya. Seri antara itu R1 dan RP2. Ini R1. Berarti I-nya di sini 2 ampere. Ya. I-nya di sini 2 ampere. I-nya di sini 2 ampere. Oke. Nah, lalu ini kan paralel. Ya, ini kan paralel. Paralel terhadap apa? Oh, paralel itu R2 dan RS2. Loh, paralel apanya yang sama? V-nya yang sama. Artinya, kalian harus cari V-nya, guys. V-nya ya I-nya 2 dikali dengan R paralelnya 6,3. Berarti 12,6 volt di sini. Ngerti, guys? Ya. Loh, ini paralel dari siapa? Paralel antara R2 dan RS2. Berarti di R2
di R2 itu V-nya 12,6. Di RS2 itu V-nya 12,6. Gitu. Ya. Loh, ini RS2 apanya yang sama? Oh, RS2 itu I-nya yang sama. Itu kan rangkaian seri. I-nya yang sama. Artinya kita harus cari I-nya. V-nya 12,6 kita bagi dengan RS2 21. Ya guys, kita dapat 0,6 ampere. Ya. Kita dapat 0,6 ampere. Loh, yang R2 I-nya bagaimana? Ya, ikuti guys. I-nya sama dengan V-nya 12,6. Kita bagi R2 itu 9, guys. Hasilnya adalah 1,4 ampere. Oke. Ya, begini terus dipecahin terus. Ini RS2 dari mana? RS2 antara R3 dan RP1. Berarti R3-nya di sini I-nya 0,6 ampere, di sini I-nya 0,6 ampere. Loh, ini rangkaian paralel. Rangkaian paralel berarti V-nya sama. Artinya V-nya sama, kamu harus cari V-nya. Berapa? 0,6 kita kalikan 6, guys. Berarti 3,6 volt. Ini RP antara siapa? Antara R4 dan RS1, guys. Berarti V di sini 3,6 volt, V di sini 3,6 volt. Mulai pusing, bos. Oke. Ya. Nah, ini rangkaian seri. Rangkaian seri berarti I-nya sama. Gila, aku kayak ngomong I sama dan V sama itu sudah berapa kali, guys? Ayo, yang bisa ngitung dari awal sampai akhir, I sama berapa kali, V sama berapa kali, komen ya di bawah ya. Widih. Loh, I-nya bagaimana? Ya, I sama dengan V dibagi R. Oke. Berarti V-nya 3,6 kita bagi dengan 24. Ya. Mestinya itu jawabannya 0,15. 0,15, guys. 0,15 ampere. Sudah? Nah, ini seri antara siapa? Antara R5 dan R6. Berarti I-nya di sini 0,15 ampere. I-nya di sini adalah 0,15 ampere. Loh, Bang Thomas, itu V belum dicari loh, I belum dicari loh. Ya, cariin sendiri guys ya. V itu I kali R ya. I itu V dibagi R gitu. Jadi nanti yang satu I1 berapa, V1 berapa, I2 berapa, V2 berapa. Ini kertasku sampai gak cukup ini guys. Ngerti ya? Oke, Bang, ini kan teorinya. Kita kalau mau praktek gimana? Nah, pakai alat guys. Namanya ampermeter dan voltmeter. Voltmeter, gitu ya. Voltmeter itu simbolnya gini guys, V ting, nah gini. Dan ampermeter. Ya, atau ammeter, ampermeter, ampermeter kok. Ampermeter, ampermeter. Gitu ya. Simbolnya gini. A begini, ting, nah gitu. Nah, voltmeter itu dipasang paralel pada hal yang mau diukur. Pasang paralel pada hal yang mau diukur. Yang mau diukur. Oke. Sedangkan ampermeter itu dipasang seri, boleh sebelum, boleh sesudah, ya, sebelum dan sesudah tepat gitu ya. Pada hal yang mau diukur. Yang mau diukur. Oke? Aku kasih contoh. Misalnya ada begini, resistor 1. Aku mau pakai voltmeter, maka aku taruh di sini.
Nah, ini ya. Ini namanya voltmeter. Oke, misalnya ada resistor lagi. Aku mau ngitung ampernya, maka dia boleh diletakkan di sini. Itu dihubungin begini. Atau di sebelah sini, boleh. Harus tepat sebelahnya, guys ya. Nggak boleh lebih jauh, nggak boleh. Nanti nggak sama, bisa-bisa nggak sama nanti. Gitu loh. Oke, ya. Nah, bagaimana membaca voltmeter dan ampermeter? Oke, bagaimana membaca voltmeter dan ampermeter? Gitu ya. Rumusnya cuma gini, guys, rumus. Ya, yaitu jarum yang terbaca ya dibagi jarum maksimum ya jarum yang terbaca dibagi angka jarum maksimum dikali dengan skala yang dipakai. Oke? Contoh gini. Jadi gini, misalnya ini ada angka 0 ya. 1 2 3 4 5. Nah, misalnya gini, guys. Lalu di sini ada jarum gitu ya yang menunjukkan angka ke sana, ke 3. Nah, terus ya. Nah, di sini ada kabelnya. Misalnya di sini 0, terus di sini misalnya 10. Gini. Jadi kabelnya itu nyambung gini, guys. Seret gini. Ya. Maka ini misalnya nilai mau V, mau A, mau voltmeter, mau ampermeter sama, guys. Jadi nilainya 3 dibagi 5 dikali 10 dikurangi 0. Ya, berarti 3/5 dikali 10 berarti 6. Nah, kalau voltmeter ya 6 volt, kalau ampermeter ya 6 ampere. Ngerti ya, guys ya? Begitu. Oke. Jadi untuk voltmeter dan ampermeter. Ya. Jadi inilah rangkaian listrik, guys. Ya, inilah rangkaian listrik. Paham ya? Jadi goalnya di sini, guys. Wah, ini kalian harus pelan-pelan, satu-satu gitu, guys. Nanti pasti bisa. Pelan-pelan digambarin ini. Jadi dari yang atas ke tengah ke bawah. Ini juga setiap kamu menseri gambar, memparalel gambar, gitu terus, guys. Biar sampai jadi paling simpel. Ya. Waduh, rempong. Iya, memang rempong, guys. Tapi ini adalah cara termudah bagi kalian. Oke? Ya. Sampai sini dulu videonya aku akhirin, guys. Masih ada part yang ketiga, ya, yaitu apa yang terjadi ketika di antara resistor ke resistor terdapat tegangan, atau di antara tegangan ke tegangan terdapat resistor. Jadi dipotong di tengah-tengah. Kalau ini, guys, kalau kalian lihat, resistornya kan di sebelah sini semua. Resistornya di sebelah sini semua, tegangannya di sebelah sini. Gitu kan? Ya. Ini juga kan, tegangannya di sebelah sini, resistornya di sini, ngumpul, ngegap gitu loh. Fisika aja bisa ngegap, kok manusia nggak bisa ya, ngegap, guys. Nah, sekarang bagaimana kalau dia nggak ngegap, bercampur jadi satu? Nah, nanti kita akan belajar di hukum Kirchhoff. Nah, jadi part pertama aku sudah bahas tentang R ya, resistance, hambatan. Yang ini aku sudah belajar, aku ngajarin tentang voltage, WD keren. Voltage ya, tegangan. Nanti yang ketiga aku akan bahas tentang current, I. Oke, current, I. Tadi mana hubungannya? V, voltage. R, resistance. Current, I. Gak ada hubungannya, guys. Oke, ya. Oke, sampai sini dulu. Kita akan ketemu lagi minggu depan di channel yang sama. Ya.
di pelajaran fisika. Bagi yang mau ngeliat kimia, buka playlistku. Mau mat, buka playlistku aja. Cari di sana. Belajar, guys. Gampang. Itu sudah detail banget. Ya, sampai sini dulu, guys. Jangan lupa 3 hal biasa. Subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Ya, bersama-sama kita kalahkan fisika. Sampai sini dulu. Bye-bye.